Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan dari ikhwan kita ya. Tanggal 30 Agustus kemarin ya. Assalamualaikum Ustadz. Dari Ardian Syah C. Mencirim. Ana mau bertanya. Ada dikasih beras dari kerjaan Ana, dari kantornya gitu ya. Tapi beras yang banyak dibagikan ke karyawan itu sebelumnya dibuat sembayang Cina ya. Mungkin bosnya Chinese gitu ya. Apa masih bisa dimakan Pak Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Nah, sampai sekarang berasnya belum berani ana makan. Walau di rumah beras hampir habis. Kalaupun tidak boleh, apa yang harus ana lakukan sama beras itu Ustadz? Nah, baik. Alhamdulillah. Haram dan halal itu ya adalah ketentuan dari Allah. Ya, ketentuan dari Allah. Maka tidak boleh bagi seorang menghukumi sebuah makanan halal atau haram kecuali dengan dalil. Dan asal semua makanan yang baik itu ya adalah halal zatnya ya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena makanan itu ada juga yang zatnya asalnya halal ya, juga bisa menjadi haram ya. Bagi seorang yang ketika sebab mendapatkannya itu adalah cara yang haram. Ini seperti sabda Nabi SAW ya, ketika beliau mencela orang yang mendapatkan makanan atau harta dengan cara haram. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Maksudnya seseorang yang makan makanan haram. Neraka itu lebih patut baginya. Ini makanan haram di sini bukan makanan yang zatnya haram. Tapi yang zatnya itu mungkin halal, tapi cara mendapatkannya apa? Haram. Seperti apa? Semisal korupsi ya. Maka walaupun zatnya halal, yang dimakan beras dan yang lainnya, namun karena sebab mendapatkannya itu haram ya, maka jadi haram baginya. Atau uang hasil menjual khamr ya, menjual babi misalkan ya, maka itu juga haram karena perniagaannya adalah perniagaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya dibelikan beras ya, beras halal zatnya. Namun jika itu sudah berpindah ya, ini dia. Namun jika misalkan seorang bekerja dengan cara yang haram ya, lalu dia membeli barang yang zat yang halal, beras, minuman dan yang lainnya, lalu berpindah dari tangannya ke tangan orang lain, maka ini apa hukumnya? Ini yang perlu kita cermati. Jawabannya adalah jika sudah berpindah ke orang lain ya, maka hukumnya kembali pada zatnya. Jika halal maka dia tetap halal, begitu. Sebagaimana dalilnya apa? Umar radhiyallahu an, beliau menerima bayaran jizyah ya. Jizyah itu adalah upeti begitu ya, pajak dari orang-orang kafir dhimmi. Ya, kafir-kafir yang sudah takluk di tangan atau hidup di negeri kaum muslimin dan dia membayar pajak. Nah, ketika waktu itu Umar ingin menerima jizyah, orang-orang Yahudi memberikan babi dan homer. Umar menolak karena itu zatnya haram ya. Akan tapi Umar jualah ya, mengatakan jualah babi dan homer itu, dosanya untuk kalian, bagi kami hartanya. Begitu, seperti itu. Yahudi dilarang nggak sama Allah menjual babi dan homer? Dilarang. Umar juga tahu. Terserah mereka, seperti itu. Ya. Ketika sudah menjadi itu barang yang halal berupa dinar dan dirham, ya, uang itu zatnya itu halal, ya, dibayarkan menjadi jizyah, maka diterima oleh Umar radhiyallahu an, seperti itu. Maka di sini kita bisa kiaskan ya, bahasanya beras, mungkin jeruk, apel atau hadiah ya dari mungkin orang-orang Chinese atau siapapun itu, tetangga kita, bos kita atau teman kita ya, teman kerja kita, kantor kita, walau itu makanan dari ibadah mereka misalkan ya. Dari ibadah-ibadah yang mungkin jelas ya, ibadah-ibadah yang mengandung mungkin kesyirikan dan yang lainnya. Namun jika kita diundang ya, itu halal ya. Namun jika kita diundang ke acara mereka, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, haram hukumnya ya.
Jika hanya diantar ya ke rumah kita, ke kantor kita, makanan itu, maka terima saja. Kecuali sembelihan ya, sembelihan di acara-acara yang memang kesyirikan, disembelih atas nama kesyirikan, maka itu adalah haram daging sembelihannya. Wallahu taala a'lam. Nah.